Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penembakan Nelayan Indonesia oleh Tentara Papua New Guinea sebagai bentuk pelanggaran pasal 73 ayat 4 Unclos 1982. Kelompok kami merupakan saya sendiri, Anastasia Panusa Pertahan, di sebelah kiri saya ada Olga Utamianda, sebelah kanan saya ada Fernanda Amelia, mengikuti sebelah kanan ada Aryo Rosi Alkanisi, kemudian Maulid Jessica, Nur Aini, dan terakhir ada M. Al-Fatih Haji Yusman. Baik, saya akan menjelaskan materi saya tentang pendahuluan hukum laut. Jadi sejarah perkembangan hukum laut ini pertama kali dimuat dalam konvensi hukum laut pertama di konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut 1 pada tahun 1982 yang melahirkan United Nations Convention Law of Sea atau UNCLOS. Jadi UNCLOS ini merupakan hukum laut yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. UNCLOS merupakan perjuangan negara-negara yang memiliki kewenangan dan hak atas lautnya. Ini saya akan membahas kronologi dari permasalahan yang terjadi di Papua New Guinea. Pada 22 Agustus 2022, sebuah kapal ABK dari Indonesia memasuki Pulau Tori, yaitu pulau yang dimiliki oleh Papua New Guinea. Di sana mereka ingin mengambil ikan atau sumber daya yang ada di Pulau Tori tersebut. Nah, hal ini merupakan hal yang ilegal sebenarnya. Tapi sesuatu hal yang lebih parah adalah ketika mereka sedang berada di perairan tersebut, mereka sampai kepada perairan tersebut, kemudian ada saluran radio yang menyampaikan kepada tentara-tentara yang ada di sana bahwa ada satu kapal ilegal memasuki pulau mereka. Akhirnya di situ para tentara dari Papua New Guinea mengejar mereka dengan menggunakan kapal dan menurunkan sebuah speedboat untuk menembaki kapal tersebut. Akhirnya tanpa mereka sadari, ternyata nakoda dari kapal tersebut mati terbunuh dan mereka terus mengejar kapal tersebut sampai akhirnya ABK di kapal tersebut memberikan tanda bahwa sudah ada yang meninggal. Ketika mereka tahu sudah ada yang meninggal, barulah di situ mereka berhenti mengejar dan menurunkan mereka ke daratan. Dan hal ini pun sampai kepada telinga pemerintah Indonesia ketika pada akhirnya terbukti bahwa mereka menembaki seorang nakoda dari kapal Indonesia. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu pasal 73 ayat 5 UNCLOS dan apa itu pasal 11 UNCLOS. Jadi pasal 73 ayat 5 UNCLOS itu menjelaskan bahwa negara pantai memiliki kedaulatan untuk memeriksa, menaiki kapal, mengejar dan juga melakukan peradilan kepada negara yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam konvensi ini. Nah, untuk pasal 111 UNCLOS pada tahun 1982 menjelaskan bahwa apabila kapal asing dikatakan telah melanggar, maka kapal asing dapat dikejar apabila pihak berwenang memiliki alasan yang cukup untuk melakukan peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam konvensi ini. Kalau kita merujuk pada pasal 73 ayat 4 UNCLOS, pelanggaran pada pasal tersebut tidak mengandung unsur penahanan atau imprisonment. Artinya, pelanggar itu hanya boleh ditangkap dan kemudian dikembalikan setelah adanya mediasi antara negara yang berbeda. Dengan terjadinya penembakan tersebut, tentunya itu sudah jauh sangat melanggar pasal 73 ayat 4 UNCLOS. Jika dilihat dari pasal 111, sebenarnya Papua New Guinea itu tidak melanggar pasal mengenai hot pursuit karena hot pursuit yang dilakukan sudah memenuhi syarat di mana Papua New Guinea sudah memberikan sinyal. Namun dalam pelaksanaannya, investigasi yang dilakukan itu nyatanya melanggar pasal 73 ayat 4 UNCLOS. Pasal penembakan nelayan Indonesia oleh tentara Papua New Guinea, pihak Indonesia menekankan pada pemerintah Papua New Guinea untuk menindak pelaku penembakan tersebut. Bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut? Berikut cara penyelesaiannya. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa berikut cara penyelesaian dalam permasalahan penembakan nelayan Indonesia oleh patroli keamanan Papua New Guinea. Yang pertama, di antara kedua belah pihak negara bisa melakukan namanya negosiasi dan diplomasi, di mana negara-negara yang terlibat bisa melakukan diplomasi secara damai untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang kedua bisa dilakukan dengan cara koordinasi dan kerjasama, di mana antara dua negara membangun kerjasama untuk meningkatkan pemahaman bersama terkait
lintas laut dan mengatur patroli bersama terkait perbatasan laut dan juga menghindari kesalahpahaman untuk insiden yang terjadi ke depannya. Yang ketiga, adanya penegakan hukum di mana antara Indonesia dan Papua Nugini untuk bisa bekerja sama meningkatkan kesadaran akan hukum laut internasional agar dengan adanya kesadaran dan pematuhan terhadap hukum yang ada, maka tidak adanya insiden atau kasus yang terjadi yang tidak diinginkan. Yang keempat, adanya kesepakatan dan perjanjian lebih baiknya antara Indonesia dan Papua Nugini melakukan kerjasama atau melakukan kesepakatan perjanjian mengenai perjanjian internasional hukum laut, termasuk antara batas wilayah dan juga pengaturan kegiatan nelayan di perairan yang dianggap sensitif oleh kedua belah pihak negara. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran terkait ini mungkin lebih ke sumber daya manusia, di mana antara SDM Indonesia dan Papua Nugini diharapkan mampu mengerti antara batas-batas wilayah laut agar tidak adanya kesalahpahaman seperti kasus insiden judul Rani. Yang keenam, penyelidikan dan transparansi. Melakukan penyelidikan menyeluruh untuk memahami kejadian dan berbagi informasi secara transparan antara dua belah pihak negara untuk melibatkan pihak-pihak yang dianggap bisa melakukan independen dan membuktikan kasus dengan benar. Nah, di atas adalah beberapa cara dalam penyelesaian kasus, terutama kasus yang kami angkat itu menyebabkan nelayan Indonesia oleh Patroli Keamanan Papua Nugini. Baik, sekian, terima kasih.